Terus kemudian juga ada Petra atau Peer Educator Trainer oleh Skora Cimsa Indonesia 2021. Terus kemudian juga ada moderator di public discussion atau diskusi publik yang udah teman-teman jalani kemarin waktu Mabim. Nah, ini Mabim tahun lalu nih, Mbak Kalista sebagai moderator juga di public discussion 2020. Terus ada fasilitator juga di Mabim Oxiolar 2020. Jadi Mabim Oxiolar itu adalah Mabim yang tahun kemarin juga ya. Terus ada Presidium of General Assembly dari Cimsa FKUNS tahun 2020. Kemudian dari Mbak Kalista ini juga sibuk nih berorganisasi selama kuliah di FKUNS. Saat ini Mbak Kalista ini menjabat sebagai Advisory Board dari Skora of Cimsa FKUNS. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Vice Local Officer of Skora pada tahun 2020 sampai 2021. Kemudian saat ini beliau juga menjabat sebagai bendahara nih di HMPD FKUNS. Kemudian beliau juga pernah jadi wakil koordinator mentor dari Spektrum FKUNS kemarin nih Mas tahun 2021. Kemudian beliau juga pernah jadi koordinator dari media dan publikasi Ziko HMPD FKUNS di tahun 2020. Oke, terus mungkin agak di-scroll lagi, kita naik dikit lagi di atasnya volunteer experiences tadi kayaknya ada. Oh iya, beliau ini juga pernah jadi bendahara di SMC tahun 2021, Mas. Iya, benar banget. Nah, terus juga ada honors and awards-nya, mungkin dinaikin lagi, tolong Mbak Milka. Ada second place of anatomy illustration, ada juara 2 nih untuk ilustrasi anatomi atau gambar anatomi. Ini buat teman-teman yang suka gambar anatomi bisa banget untuk calling-callingan sama Mbak Kalista kok bisa menang atau gimana apa aja lombanya gitu. Terus juga ada semifinalis of Systematic Literature dari INAMSI Universitas Indonesia pada bulan Desember 2020. Terus kemudian juga ada Best Vice Local Officer Cimsa FKUNS 2020. Kemudian juga Certified Level 1 Bisindo para kerja ex Gerkatin Kepri 2021. Kemudian juga ada Peer Educator Trainer Cimsa Indonesia 2021. Nah, Mbak Kalista ini tuh juga punya banyak banget pengalaman volunteer nih. Ada di SMKI, di Balai Erona. Itu oleh Skora Cimsa FKUNS. Iya, benar banget. Mungkin udah cukup sekian, udah banyak banget kita sampai busa ya untuk nggak menyebutin satu-satu. Langsung aja. Penasaran ya Mas, gimana sih Mbak Kalistanya? Oke, langsung aja kita kenalan Mbak Kalistanya. Mbak Kalista. Wah, cantik sekali. Halo. Sepertinya ruangannya tidak asing ya, karena ada di sana sepertinya. Gak apa-apa. Gimana nih Mbak Kalista persiapannya untuk training pada apa ya persiapannya? Udah puasa 1 bulan sih. Udah 1 bulan, keren banget. Okay. Terus gimana nih perasaannya mau menjadi moderator dalam acara bakti sosial pada Dewan ini? Pasti nervous banget ya karena pembicaranya keren banget gitu. Mantap. Bisa Mbak Kalistanya aja udah gak sabar ini kayaknya ya. Apalagi juga buat maba-mabanya jangan kalah semangat sama Mbak Kalistanya yang mandu acara ini. Insya Allah buat acaranya bakal bermanfaat banget kan ya Mbak Kalista ya? Betul banget, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Yes, benar banget. Oke, karena Mbak Kalista udah gak sabar, aku juga pengen segera melihat nih materi apa aja sih yang bakal disampaikan melalui training kesehatan, masalah kesehatan komunitas ini. Mas Enrico nggak sabar juga? Iya dong, nggak sabar. Mungkin dari teman-teman bisa diramein kolom chatnya apakah sabar atau enggak. Ya Allah, itu ada Bismillah 50 pretest baru baca. Nggak sabar juga ya kayaknya, saking nggak sabarnya nggak mau ngechat. Oke, langsung aja kita serahkan kepada Mbak Kalista. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Selamat teman-teman. Oke, terima kasih MC yang cantik dan juga ganteng atas waktunya. Jadi mungkin aku kenalin diri kembali ya. Nama aku Putri Kalista Iksan yang bisa dipanggil dengan Kalista, yang pada pagi hari ini berkesempatan menjadi moderator untuk training kali ini. Nah, teman-teman gimana kabarnya? Tadi MC udah tanya kabarnya, tapi aku pengen tanya lagi kabarnya. Mungkin bisa dijawab di chat, gimana kabarnya teman-teman semua?
Apakah baik? Baik. Oke. Udah pada makan atau belum, teman-teman? Belum. Oke, udah. Oke, nanti yang belum makan jangan lupa makan ya, tapi nggak aku beliin. Oke, yang udah makan semoga tetap semangat untuk menjalankan training kali ini dan aku tahu kalian pasti udah sangat penasaran dan juga semangat untuk dengerin training kali ini. Oke, mungkin aku pengen kenalin dulu kali ya si pembicara kali ini. Oke, beliau siapa ya kira-kira? Mungkin dari panitia boleh dibantu untuk share screen dari CV pembicara kali ini. Oke, udah terlihat ya teman-teman untuk CV pembicaranya. CV pembicara untuk kali ini adalah beliau merupakan Dr. Yan Afrianti, beliau merupakan spesialis penyakit dalam dan juga beliau merupakan spesialis jantung dan pembuluh darah, serta beliau merupakan Fellows Indonesian Heart Association. Dr. Yan Afrianti yang kerap dipanggil sebagai Dr. Rin ini, beliau lahir di Bandung 27 April 1976 dan sekarang beliau bekerja di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau Unpad. Mungkin boleh diturunin? Beliau memulai pendidikannya dengan untuk mendapatkan sarjana kedokteran di Universitas Jenderal Ahmad Yani dan dilanjutkan untuk mendapat kedua gelar spesialisnya yaitu di Unpad untuk mendapat gelar yang pertama yaitu ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah serta spesialis ilmu penyakit dalam. Serta beliau juga tidak sampai situ saja, beliau melanjutkan untuk mendapatkan fellowship di Fellows Indonesian Heart Association di RS Pusat Jantung Nasional Harapan Kita di bagian Intervention and Cardiac Intensive Care. Untuk jabatan beliau sebagai Kepala Divisi Kardiologi Klinik Dewasa Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FK Unpad. Untuk organisasi beliau merupakan anggota dari Ikatan Dokter Indonesia dan juga merupakan anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia di cabang Bandung dan juga beliau merupakan anggota dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia cabang Bandung. Oke, mungkin kita udah sangat kenal dengan Dokter Rin ini untuk setelah membaca dari CV beliau. Mungkin ya teman-teman udah pada kenal juga kali ya Dokter Rin ini. Mungkin ada yang pernah nonton di Instagramnya atau di sosial media lainnya seperti di TikTok. Beliau suka mengedukasi mengenai ranah keilmuan beliau yaitu seperti penyakit jantung dan juga pembuluh darah. Oke. Karena kalian penasaran gak sih? Aku pengen tahu deh, kalian udah penasaran belum untuk pembicaranya? Penasaran gak? Mau dong di chat, penasaran gak? Penasaran gak? Penasaran, oke. Nah, oh iya, dokter ini akan membawakan materi mengenai masalah kesehatan. Dan masalah kesehatannya yaitu masalah kesehatan mengenai penyakit jantung dan juga pembuluh darah. Oke, teman-teman ada yang follow gak dokter ini mungkin? Ada yang follow buka? Belum, kan tadi bisa beli 2 geprek ya kata MC-nya. Nah, apakah ada yang udah follow? Oke, mungkin ada yang sudah follow dan sudah menonton ya. Oke, karena kalian sudah penasaran, mungkin kita bisa panggil nih, katanya Dokter Rin sudah bergabung bersama kita di Zoom. Dokter Rin. Halo, Kalista. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dokter Rin. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Agak ngantuk-ngantuk dikit ya. Sudah makan, dokter, gini? Oh, kalau makan saya nomor 1 ya. Sangat ingat ya. Oke, bagus, dokter. Semangat. Oke, dokter. Mungkin dari teman-teman nih kayaknya sudah penasaran banget nih untuk training yang akan dibawakan oleh dokter. Nah, sebelumnya aku ingin mengingatkan dulu kali ya untuk teman-teman semua, nanti selama keberlangsungan, bila teman-teman ada ingin pertanyaan nih mengenai materi yang akan dibawakan oleh dokter Rin, kita buka pertanyaan langsung dari awal nih, bisa ditulis dulu. Nah, itu di www.slido.com dengan kode tanya dokter Rin. Mungkin dari panitia bisa dikirim ya linknya di chat. Oke, nanti dengan nama, kelompok, dan juga pertanyaan. Oke, teman-teman, gimana? Paham ya, teman-teman? Oke deh, mungkin dari dokter, apakah sudah siap untuk membawakan materinya, dokter? Oke, siap. Kalista, nanti cuma tolong ingetin saya ya. Takutnya saya waktunya udah habis. Karena kadang-kadang kalau udah ngomong, kadang suka udah keasikan sendiri. Siap, dokter. Ya?
Iya, betul banget dokter. 5 menit ya. Oke. Oke Mudah-mudahan deh. sih nggak lebih ya. Iya. Saya penasaran loh. Ini komennya banyak banget. Ini Mm-mm. disuruh atau gimana sih? Kalau Enggak, nggak dokter. komen nanti dapat hukuman atau gimana? Karena ini ospek kan. Iya, tapi kayak teman-teman ini pada penasaran banget sih dokter sama trainingnya dokter. Dan semangat juga. Semangat karena kalau nggak semangat nanti bisa kena hukuman ya. Bisa mungkin ada itu, tapi enggak lah. Semangat kok dokter. Tapi ini keren loh. Saya baru tahu loh. Ada ospek tapi kayak gini. Karena pikiran saya kalau ospek nggak akan kayak gini. Makanya, wih gila keren banget ya. Dan semuanya pada kameranya pada dibuka ya. Iya, betul banget. Kalau nggak buka kenapa gimana? Dapat apa dia? Kalau kameranya nggak dibuka, Kalista? Dapat hadiah mungkin ya. Hadiahnya apa nih? Tapi nggak apa-apa. Oke, kita nggak lama-lama ya. Karena Oke, dokter. abis acara ini ada acara lagi nggak sih? Ada Nggak. training lagi nanti. Oh, wow, Iya. keren. Biar makin deket ya antara pendatang baru dengan pendatang lama ya. Betul. Keren banget. Jadi teman kita antara senior dan junior. Keren. Heeh. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat juga ya buat adik-adik yang baru masuk nih. Ini kan baru masuk nih. Selamat datang di dunia yang baru. Karena ini sedikit berbeda dengan keilmuan waktu SD, SMP, SMA. Menurut saya sih ini akan jauh lebih berwarna. Akan sangat menarik. Karena kehidupan kita jadi kayak roller coaster. Kadang senang banget. Kadang bete banget. Tapi menyenangkan. Apalagi kalau udah masuk ke kehidupan koas. Lebih seru banget. Ya, sekarang saya mau ngomongin sesuatu mungkin gak akan terlalu dalam banget. Ini cuma sebagai intermezzo. Setidaknya ilmu ini saya harapkan lebih bisa dimengerti dan juga mungkin bisa sharing buat keluarga. Karena saya akan ngomongin masalah penyakit jantung. Penyakit jantung terutama untuk tindakan pencegahan. Karena penyakit jantung itu sebetulnya bisa dicegah. Tapi penyakit jantung Jadi penyakit jantung itu banyak banget. Dan sampai saat ini di dunia termasuk di Indonesia penyebab kematian nomor 1 itu adalah penyakit jantung dan juga stroke. Nah ini sama ya seperti di kita. Nah ini adalah data dari Riskesdas tahun 2018. Jadi kita itu membagi penyakit jantung penyakit yang membuat terjadinya peningkatan kematian itu antara penyakit menular dan tidak menular. Nah, ternyata penyakit tidak menular itu kejadiannya lebih banyak dibandingkan penyakit menular yang berkontribusi terhadap kematian di Indonesia, yaitu sekitar 48% ya. Dari semua penyakit nggak menular itu, kita lihat lagi nih, apa sih penyakit yang bikin kematian paling banyak? Nah, ternyata yang paling banyak itu adalah penyakit jantung iskemik. Kalau bahasa awamnya penyakit jantung koroner atau sumbatan pembuluh darah di jantung. Nah, dilihat lagi nih, makin meningkat nggak sih kalau dibandingkan tahun sebelumnya? Jadi data ini kalau dari Riskesdas ini yang mengeluarkan adalah pemerintah Indonesia ini tiap 5 tahun. Jadi tiap 5 tahun kita menghitung nih. Ternyata kalau dibandingin di tahun 2013 terdapat peningkatan. Kalau dulu itu 0,5% di tahun 2013, di tahun 2018 datanya meningkat menjadi 1,5. Jadi penyebab nomor 1 itu adalah penyakit jantung koroner, kemudian diikuti oleh stroke, kemudian penyakit paru, dan juga dilanjutkan oleh penyakit lainnya. Sekarang saya akan fokus untuk penyakit jantung koroner. Nah, sebelum saya ngomongin penyakit jantung koroner, ini mungkin eranya beda ya, karena kalian kan eranya era milenium. Tapi mungkin ada yang tahu kali, ini dari foto-foto yang saya perlihatkan di sini. Ini adalah beberapa orang yang sudah mendahului kita, di mana mereka kematian dari apa yang saya perlihatkan di sini adalah kebanyakan karena penyakit jantung dan stroke. Nah, mungkin ini ada yang ingat. Mike Mohede. Mike Mohede adalah salah satu penyanyi yang saya admire banget deh, karena suaranya tuh bagus banget. Kita tahu bahwa Mike Mohede itu diketahui meninggal
dalam keadaan meninggal, nggak tahu kenapa, padahal sebelumnya katanya oke-oke aja. Loh kok meninggal ya? Jadi penyakit jantung itu nggak cuma miliknya orang udah tua. Usia muda juga bisa mendapatkan resiko untuk penyakit jantung ini. Saya dapat kasus baru kemarin ini, sekitar 2 minggu yang lalu, datang ke kita. Kebetulan saya lagi fellowship di Harapan Kita. Jadi datang ke kita itu malam-malam, wanita usia 25 tahun, belum menikah, datang dengan keluhan nyeri dada. Kalau kita pikir-pikir kan kalau dulu nih ya, serangan jantung itu kayaknya umur di atas 45 deh. Nah, jangan salah, sekarang usia makin muda itu makin banyak yang kena serangan jantung. Jadi pas kita lihat, wah ternyata sumbatannya itu ada di pembuluh darah kiri depan, menyumbat 100%. Jadi penyakit jantung itu, penyakit jantung koroner enggak cuma miliknya orang udah tua. Nah, di sini rata-rata usianya berapa ya? 17 tahun kali ya. Nah, ini umur 25 tahun aja udah bisa. Loh kok bisa? Kenapa bisa umur muda itu bisa mendapatkan serangan jantung? Nanti saya akan berbicara lebih panjang lagi. Nah, jadi kalau dilihat penyakit jantung koroner di Indonesia terutama, dia menyebabkan kematian nomor 1, selain menyebabkan kematian, dia juga menyebabkan dana BPJS yang paling besar. Jadi kalau dilihat nomor 1, dana BPJS itu paling banyak dikeluarkan untuk penyakit jantung. Kedua, kanker, selanjutnya stroke. Nah, ini adalah jadi jantung itu nggak cuma kematian aja yang bikin penyebab utama, tapi juga dana BPJS juga paling banyak dihabiskan oleh penyakit jantung. Kejadiannya biasanya mendadak. Kemudian kalaupun misalnya terlepas dari serangan jantung, misalnya hidup, di kemudian hari akan menyebabkan kecacatan, yaitu misalnya penurunan fungsi pompa yang akhirnya membuat pasiennya menjadi cepat capek, yang akhirnya menurunkan kualitas hidup yang berkepanjangan. Nah, jadi penyakit jantung koroner atau stroke ini sebenarnya bisa dicegah, bukan nggak bisa dicegah. Dan kita juga pernah mengenal kan yang namanya mencegah jauh dong lebih baik dibandingkan mengobati. Saya mau kasih ilustrasi dulu sebelum kita ngomongin penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner itu artinya ada sumbatan nih di pembuluh darah koroner. Sekarang pertanyaannya, pembuluh darah koroner itu ada di mana sih? Pembuluh darah koroner itu dia keluar dari pembuluh darah besar atau aorta. Jadi di pangkal dari pembuluh darah aorta ini akan keluar 2 pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner, arteri koroner yang ke sebelah kiri dan kemudian yang ke sebelah kanan. Untuk pembuluh darah koroner yang ke kiri ini dibagi 2 juga. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Kalau yang ke depan namanya LAD, left anterior descending. Kalau ke belakang ini namanya LCX, left circumflex. Kalau ke kanan ini right coronary artery. Jadi pembuluh darah koroner itu dia letaknya ada di permukaan luar dari jantung kita. Kenapa sih saya suka menekankan ini? Karena nanti suka ada pertanyaan dari pasien. Dok, pembuluh darah itu sebenarnya ada di mana sih? Apakah di dalam jantungnya ataukah di luar jantung? Nah, jadi kita sebelum ngomong ke orang lain, terutama ke pasien, kita juga harus tahu dulu nih si pembuluh darah itu letaknya di mana. Pembuluh darah koroner ini fungsinya adalah memberi makan untuk jantung. Kita tahu jantung fungsinya untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Kalau dia kerja, dia harus dapat makan. Makanan yang dia dapat itu disuplai dari pembuluh darah koroner ini. Jadi pembuluh darah koroner ada di permukaan luar dari jantung. Nah, sekarang kenapa sih terjadi sumbatan pembuluh darah koroner? Dan kenapa usia muda itu bisa terjadi sumbatan pembuluh darah koroner? Sebetulnya sumbatan ini sudah mulai terjadi dari awal dekade kehidupan. Jadi umur 10 tahun sebenarnya proses sumbatan itu sudah mulai ada. Dengan berjalannya usia, dengan pola hidup kita, proses itu menjadi lebih cepat terjadinya sumbatan pembuluh darah koroner. Jadi jangan heran kalau misalnya ada orang usia 50 tahun baru kena serangan jantung. Ada juga orang yang baru usianya 35 tahun kena serangan jantung. Dan jangan heran juga, sampai meninggal nggak kena juga serangan jantung. Kenapa seperti itu? Ya ini dipengaruhi oleh faktor resiko.
adanya gaya hidup dari si pasien itu sendiri. Dengan banyaknya faktor risiko, dengan gaya hidup yang tidak baik, tentunya proses sumbatan ini menjadi lebih cepat terjadi. Nah, jadi kita balik lagi nih. Jadi kalau kita lihat nih ya, ini pembuluh darah koroner dibagi melintang, dia itu seperti corong. Yang dimana dengan berjalan waktu terjadinya timbunan-timbunan lemak, makin lama akhirnya menutupi pembuluh darah. Selain itu, serangan jantung itu terjadi karena si dinding pembuluh darahnya itu robek. Nah, kebayang ya, kalau dinding pembuluh darah robek, apa aja bisa nyangkut tuh di dinding itu. Ibaratnya kayak gini deh, kalau misalnya kita jalan-jalan, misalnya ke pantai atau kalau misalnya kita ke sungai deh. Kalau kita lihat ke sungai, kita lihat pinggiran sungai. Kalau pinggiran sungai itu ada yang tidak rata, ada yang menonjol, otomatis sampah akan cepat nyangkutnya. Benar kan? Karena pasti wah baru mau ngalir itu ada tonjolan itu nyangkut tuh sampah di situ. Sama seperti pembuluh darah koroner. Kalau permukaannya tidak rata, apapun yang melewati dinding pembuluh darah itu akan nyangkut di situ. Nyangkut sel darah merah, nyangkut sel darah putih, nyangkut kolesterol, sampai akhirnya nyangkut, akhirnya dia akan menutupi si saluran pembuluh darah. Jadi kita ingat tadi proses sumbatan pembuluh darah ini sudah mulai terjadi pada saat dekade awal kehidupan. Kedua, kenapa terjadi serangan jantung? Hal ini terjadi karena si dindingnya itu rusak. Nah, banyak faktor nih yang bikin dindingnya itu rusak. Nanti saya akan bahas satu persatu di sini ya. Jadi itu dulu deh yang diingat. Itu yang menyebabkan kenapa bisa terjadi serangan jantung. Nah, sebetulnya serangan jantung ini kan biasanya datang dengan keluhan nyeri dada. Nah, nyeri dada ini sebetulnya dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Balik lagi tadi yang saya katakan, si jantung itu dapat makan karena pembuluh darah koroner ngasih makan lewat si pembuluh darah koroner itu. Makanannya apa? Makanannya itu berupa O2, oksigen. Nah, jadi kebayang dong kalau misalnya ada sumbatan di pembuluh darah koroner, otomatis oksigen nggak akan nyampe ke otot jantung yang ada di bawah dari sumbatan. Jadi misalnya gini nih. Ini di sini ya, ini kayak pembuluh darah koroner nih. Dia nyumbat nih di sini. Kalau nyumbat di sini artinya setelah sumbatan itu dia nggak akan dapat makan dong. Karena kan kehambat sama si sumbatan itu. Nah, kalau itu berlangsung lama, dalam teori sih berlangsung kalau lebih dari 20 menit ya. Kalau lebih dari 20 menit, otomatis kan si otot yang nggak dapat makan ini dia kekurangan oksigen. Nah, itu yang akan lama-lama menimbulkan kerusakan dari otot jantung. Jadi yang paling nomor satu dipahami dari nyeri dada ini patofisiologinya atau mekanismenya karena kebutuhan dengan suplainya itu tidak berimbang. Itu dulu. Jadi ini berhubungan dengan treatment ya. Kenapa kok pada pasien dengan nyeri dada kita berikan obat melebarkan pembuluh darah. Karena dengan obat yang melebarkan pembuluh darah, aliran darah menjadi lancar, oksigen akan menjadi lancar lagi, otomatis itu yang akan meredakan nyeri dada. Jadi nyeri dada itu terjadi karena supply dan demand oksigen yang tidak seimbang. Nah, kebanyakan orang dengan serangan jantung itu datangnya dengan keluhan nyeri dada. Nyeri dadanya biasanya dirasakan di tengah atau cenderung ke kiri. Saya pernah dapat pasien ya, lucu banget. Jadi si pasiennya nanya nih ya, setelah saya lakukan tindakan pemasangan cincin. Dok, serangan saya ini sumbatannya ada di mana? Saya ngomong, sumbatannya ada di pembuluh darah kanan, saya bilang. Nah, kok bisa di pembuluh darah kanan sih dok? Sedangkan saya nyerinya di sebelah kiri loh, dia bilang. Kayaknya dokter salah deh. Wah, kata saya, ya lucu ya, tengah malam ada yang lucu begitu, yang tadinya saya udah ngantuk-ngantuk, saya jadi langsung seger lagi kan. Saya ngomong, jadi jantung kita itu letaknya ada di tengah agak ke kiri.
si pembuluh darah jantung itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Whatever pembuluh darahnya yang sebelah kanan kah, yang kiri kah, tetap aja nyerinya di sebelah kiri. Jadi nggak artinya kalau sumbatannya ada di pembuluh darah kanan, jadi nyerinya ke kanan. Ya enggak dong, saya bilang gitu. Jadi kebanyakan nyeri ini biasanya dirasakan di tengah. Kadang cenderung agak ke kiri. Selain nyeri dada, biasanya kalau sumbatannya itu cukup luas, hal ini akan mempengaruhi si pompa jantungnya. Karena kebayang ya, kalau misalnya si sumbatannya itu misalnya terjadi, kalau saya balikin lagi nih ya, sumbatannya itu terjadi di pangkal pembuluh darah kiri nih, misalnya di sini. Ada nyumbat nih di pangkal pembuluh darah kiri, otomatis daerah yang sebelah sini nggak dapat makanan dong. Jadi banyak otot jantung yang nggak dapat makanan. Kalau dia nggak dapat makan, artinya dia nggak bisa mompa. Kalau dia nggak bisa mompa, artinya dia udah lemah jantung. Kalau lemah jantungnya, biasanya pasiennya keluhannya disertai dengan sesak napas. Jadi keluhan yang paling sering membawa pasien datang dengan serangan jantung itu satu nyeri dada, kemudian sesak napas, kemudian kadang-kadang juga bisa terjadi pingsan. Loh kok bisa pingsan? Pingsan itu terjadi karena denyut jantungnya terlalu lambat. Kalau denyut jantung terlalu lambat, biasanya aliran darah ke otak jadi sedikit. Sehingga pasien jatuh dalam keadaan pingsan. Bahkan ada yang pasiennya tiba-tiba meninggal. Kenapa tiba-tiba meninggal? Ya mungkin dia serangannya itu di pembuluh darah kiri utama tadi. Jadi terlalu banyak otot jantung yang nggak bisa kerja. Kebayang ya, kalau jantungnya diem, artinya ya udah bye-bye dunia, udah nggak bisa lagi dia menggerakkan otot jantungnya. Kalau jantung diem ya udah meninggal. Jadi ini yang biasanya membawa pasien itu datang ke kita dengan serangan jantung. Nah, kadang-kadang juga nih pasiennya mengeluh keringat dingin, kemudian mual dan muntah. Tapi yang paling sering membawa ke kita adalah nyeri dada. Dan nyeri dadanya biasanya agak di tengah atau agak ke kiri. Nyeri dadanya biasanya itu seperti ketekan dan tidak bisa ditunjuk. Jadi dia nggak jelas di mana. Jadi nyerinya itu tumpul rasanya. Kalau nyerinya bisa ditunjuk, kemungkinan itu bukan serangan jantung. Jadi perlu kita pahami juga nyeri dada itu sebetulnya bukan hanya milik jantung aja. Bisa dari paru, bisa juga dari ototnya, bisa dari mah, ataupun mungkin psikosomatis. Misalnya lagi mau ujian, belum siap, belum belajar. Bukan nggak mungkin keluhannya seperti dadanya nggak enak. Jadi jangan heran ya, biasanya waktu itu ya, waktu saya masih mahasiswa kedokteran, masih semester awal nih, baru dikasih materi tentang sakit jantung, itu rasa-rasanya kok saya mendapatkan keluhan itu semua ya. Jadi saya rasa ketakutan sendiri. Saya jadi mikir, ini kok kayaknya semuanya ada deh. Semuanya ada deh. Dan semuanya ada itu biasanya mendekati mau ujian. Nah, itu biasanya kita katakan psikosomatis. Nah, psikosomatis itu biasanya diagnosa terakhir yang kita berikan pada satu pasien. Tapi kalau misalnya pasiennya datang ke kita tengah malam, pikirkan nomor satu itu bukan psikosomatis. Kemungkinan itu serangan jantung. Nah, makanya jangan heran ya kalau ada lagu ya. Ada yang suka lagunya Cita-Citata nggak ya? Saya yakin mungkin nggak ada ya. Di sini kebanyakan Korea kayaknya ya. Sakitnya tuh di sini. Ya memang benar sakitnya tuh di dada. Dan biasanya pasiennya datangnya mengeluh dada dan agak menundukkan badan karena saking sakitnya. Tapi yang saya tekankan di sini kalau nyeri dada untuk jantung itu biasanya nggak bisa di localize, tidak bisa ditentukan sakitnya di mana. Jadi nggak jelas aja sakitnya di mana, tapi rasanya seperti tumpul. Nah, biasanya apa yang kita lakukan kalau kita mendapatkan pasien dengan serangan jantung? Kalau memang ini memang confirm ini adalah serangan jantung dan adanya sumbatan pembuluh darah di jantung, tentunya kita akan bermain dengan waktu. Bermain dengan waktu, kenapa? Semakin cepat sumbatan itu kita bebaskan, semakin banyak otot jantung yang kita selamatkan. Kan balik lagi nih, seperti yang saya katakan tadi, otot jantung dapat makan karena oksigen itu dialirkan lewat pembuluh darah koroner. Kalau pembuluh darah koronernya itu nyumbat,
otomatis oksigennya nggak akan bisa lewat. Si jantung nggak dapat makan. Kalau lebih dari 20 menit yang terjadi adalah kematian dari otot jantung. Kalau otot jantungnya udah mati, nggak bisa hidup lagi. Jadi jangan heran kalau sebetulnya sekarang ini angka untuk serangan jantung itu, kematian pada serangan jantung sebenarnya udah lumayan lah bisa kita tekan ya. Tapi justru kejadian untuk gagal jantungnya sampai sekarang tuh susah banget kita tekan. Dalam artian kok angka kejadian gagal jantungnya kok makin lama makin naik. Ya kenapa? Ya karena ini salah satunya. Ada serangan jantung, ada sumbatan, nggak cepat dilakukan tindakan untuk membuka sumbatan itu. Yang akhirnya pasiennya terjadi kerusakan dari otot jantung. Kalau otot jantung rusak, otomatis dia nggak bisa hidup lagi. Yang terjadi adalah fungsi pompa akan turun. Kalau fungsi pompa turun, berarti di kemudian hari dia akan jatuh dalam keadaan gagal jantung, yang artinya si pasiennya aktivitas dikit aja sesek. Aktivitas dikit aja sesek. Lambat-lambat nanti bisa jadi kakinya bengkak, perutnya bengkak, matanya kuning, ya udah jatuh dalam keadaan gagal jantung. Kalau udah gagal jantung, sampai saat ini kita masih belum bisa belum bisa tanganin. Nah, artinya nggak akan bisa sembuh 100% total. Memang banyak penelitian sampai saat ini untuk membuat pasien dengan lemah jantung itu bisa mengembalikan lagi ke normal. Seperti misalnya beberapa tahun lalu itu dicoba dengan stem cell. Jadi dimasukkan sel-sel muda lewat pembuluh darah koroner dengan harapan sel otot jantung yang udah mati bisa hidup lagi. Tapi berapa kali itu tindakan itu belum menemukan titik terang. Terakhir juga katanya akan dicoba eksosom, lebih kecil lagi dari stem cell, tapi itu masih dilakukan penelitian lebih lanjut. Kemarin ini pernah dicoba ke tikus kalau nggak salah itu berhasil, tapi kalau untuk ke manusia kita belum lakukan itu ya. Jadi memang perkembangan dan teknologi di bidang kesehatan ini makin lama makin berkembang. Tapi sampai saat ini kalau ada sumbatan pembuluh darah di jantung, salah satu pengobatan yang kita lakukan adalah kateterisasi jantung. Jadi kateterisasi jantung itu seperti apa sih? Kayak gimana sih kateterisasi jantung itu? Tindakan kateterisasi jantung ini tindakannya dilakukan dalam keadaan sadar penuh. Jadi si pasiennya itu tetap bisa ngobrol-ngobrol sama kita. Nah, selang yang kita masukkan itu bisa lewat pembuluh darah kaki atau pembuluh darah tangan. Jadi nanti kita cuma biusnya di pembuluh darah kaki atau pembuluh darah tangan, mau pilih salah satu aja. Cuma saya lebih prefer untuk memasukkan selang dari pembuluh darah tangan. Kenapa begitu? Karena satu, resiko untuk perdarahannya lebih kecil. Kemudian untuk kenyamanan pasiennya. Kalau dia ditusuk lewat pembuluh darah kiri, di sini pembuluh darah kiri kan pembuluh darahnya lebih gede ya. Resiko untuk perdarahannya jauh lebih besar. Selain itu tidak nyaman untuk pasiennya. Karena kalau ditusuk di sini selama 12 jam pasiennya nggak boleh bergerak-gerak. Karena ini nanti akan kita tekan selama 6 jam, kemudian 6 jam kemudian pasiennya nggak boleh bergerak sama sekali. Jadi 12 jam ini pasien kayak mumi, diem aja. Tapi kalau tangan ini biasanya nggak ribet ya. Kalau misalnya setelah kita lakukan, kita tusuk, kan selang kita keluarkan, si luka bekas tusukannya itu kita cuma lakukan dep atau tekan selama 3 jam. Selanjutnya ya pasien bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi kalau yang di kaki, yang namanya pembuluh darah besar, nekennya harus jauh lebih lama. Jadi saya lebih suka lewat pembuluh darah tangan sebetulnya. Tapi prinsipnya sih sama aja. Setelah nanti kita bius, kita lihat ya di gambar ini ya. Setelah nanti kita bius, kita akan masukkan selang. Kalau selang udah masuk ke dalam pembuluh darah, ini nggak akan kerasa nyeri. Kenapa? Karena di situ nggak ada persarapan. Yang rasanya nyeri itu justru di permukaan dari kulit ini. Kan banyak banget tuh si saraf-saraf. Jangankan ditusuk, kecubit aja pasti sakit. Nah, jadi kalau selang udah masuk, dia nggak akan sakit. Selang ini dia akan masuk sampai ke pangkal pembuluh darah aorta. Selang masuk ke sini, pembuluh darah aorta. Setelah si selang ini masuk, baru kita masukkan zat pewarna. Dari zat pewarna akan tampak gambaran kateterisasi itu seperti ini. Nah, ini adalah pembuluh darah kiri belakang. Di sini kelihatan ya, ada sumbatan. Kan kelihatan tuh tadi ya, ada yang mengecil. Ini pembuluh darah kiri depan. Kemudian ini juga pembuluh darah kiri depan. Nah, ini ada sumbatan di pembuluh darah kiri belakang. Nah, ini adalah pembuluh darah kanan. Jadi ini dari kateterisasi kita akan melihat gambaran seperti ini. Dari gambaran seperti ini baru kita putuskan kita mau pasang ring atau tidak.
Karena tidak semua sumbatan itu harus dipasang ring. Sumbatan yang berat saja yang kita pasang ring. Karena tidak ada tindakan yang tanpa resiko. Kalau sumbatan di atas 70%, 70% menutupi saluran pembuluh darah, nah itulah indikasi kita memasang cincin. Atau kalau sumbatannya banyak banget, misalnya ya ada di 3 atau 5 titik, itu biasanya kita sarankan untuk dilakukan tindakan operasi bypass, ya. Jadi ini gambaran dari kateterisasi jantung. Nah, suka ada tanyaan tuh dari pasien-pasien saya, ring jantung itu seperti apa sih? Ring jantung itu seperti ini. Jadi kalau misalnya adik-adik lihat ya di di pulpen tuh kan ada yang kayak ring gitu, ya kurang lebih seperti inilah. Ini waktu ringnya belum dikembangkan. Tapi kalau udah dikembangkan itu mirip seperti besi yang ada di pulpen itu kan ada tuh. Di pulpen itu ada yang ring-ring itu. Nah, mirip-mirip gitu deh. Nah, kalau nanti ternyata ada sumbatan, ring kita akan masukkan dengan alat khusus di sumbatan tadi, kemudian dikembangkan dengan balon. Setelah dikembangkan, ring akan tersimpan di sini seumur hidup. Selang tadi, balon tadi akan dikeluarkan. Jadi yang ada di badan pasien hanyalah ring atau stent jantungnya saja. Jadi kalau dilihat ya, yang tadi saya katakan, time is muscle. Semakin cepat kita lakukan tindakan pembebasan dari sumbatan pembuluh darah ini, semakin banyak otot jantung yang kita selamatkan. Nah, kalau misalnya sumbatannya itu berlangsung lama, terjadilah kematian dari otot jantung. Jadi kalau dilihat nih ya, biasanya setelah 2 tahun, kata dari penelitian-penelitian, ada yang ngomong ya katanya 2 tahun. Nah, tapi timing kapan terjadinya pembengkakan jantung ini sampai saat ini juga kita masih belum tahu, tapi katanya sekitar 2 tahun. Nah, kita lihat jantung yang ada pada pasien ini, kalau otot jantungnya itu tidak kita selamatkan, otot jantungnya akan membengkak. Beda kan ukurannya kalau kita lihat kasat mata aja, ini adalah jantung normal. Ini adalah jantung yang sudah membengkak. Kalau misalnya adik-adik lihat juga, lihat ini warnanya hitam. Hitam di sini artinya si pembuluh darahnya emang udah mati. Beda ya sama yang di sini kan warnanya masih merah seger begini karena pembuluh darahnya masih oke. Nah, prinsipnya sebetulnya sumbatan itu nggak cuma di jantung aja. Sumbatan bisa juga terjadi di otak. Nah, mirip sih prinsipnya seperti di jantung, tapi saya nggak akan berbicara lebih panjang untuk masalah stroke ini karena ini bukan kompetensi saya. Jadi sekarang kita udah tahu yang namanya serangan jantung itu seperti itu. Serangan jantung itu sebetulnya bisa dicegah. Serangan jantung biasanya yang membawa pasien datang ke kita itu keluhannya paling banyak adalah nyeri dada, yang seringkali juga kadang-kadang disertai oleh sesak nafas, kadang juga disertai dengan mual, adanya keringat dingin, ada juga pasiennya bisa jadi pingsan, atau pasiennya merasa debar-debar ya, terjadinya aritmia. Nah, sekarang apa aja sih faktor risikonya? Faktor risiko untuk terjadinya serangan jantung itu ada 2. Ada yang bisa dimodifikasi, ada yang nggak bisa dimodifikasi. Sekarang kita pengen tahu dulu, apa sih artinya yang nggak bisa dimodifikasi? Apa yang artinya bisa dimodifikasi? Yang tidak dapat dimodifikasi artinya nggak bisa diapa-apain lagi. Ya udah, emang gitu aja. 1, usia. Usia, makin tinggi usia, makin tua usia, resiko ini akan semakin meningkat. Nah, usia kan nggak bisa kita hambat. Usia yang berjalan waktu ya memang harus seperti itu. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin, laki-laki resikonya lebih tinggi untuk terjadinya serangan jantung dibandingkan wanita. Tapi ada garis bawah dulu nih, garis bawahi dulu. Kalau yang wanitanya itu masih menstruasi. Kalau wanitanya sudah menopause, resiko laki-laki dengan perempuan sama aja. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat di wanita itu ada yang namanya hormon estrogen. Hormon estrogen itu adalah salah satu hormon yang bisa memproteksi seseorang untuk kejadian serangan jantung. Kemudian riwayat keluarga. Riwayat keluarga di sini bukan artinya kakek, nenek buyut, enggak. Riwayat keluarga itu adalah ibu bapak kita. Ibu bapak juga ada batasannya juga. Kalau untuk ibu, kalau ibu pernah kena penyakit jantung atau serangan jantung, usianya masih di bawah 65 tahun. Kalau umurnya udah di atas 70 tahun, apakah itu faktor resiko? Bukan, itu bukan faktor resiko.
Nah, kalau ayah ini ada patokannya juga. Kalau usianya di bawah 55 tahun. Kalau usianya di atas 55 tahun itu bukan faktor risiko. Jadi faktor risiko itu juga nggak semata-mata nenek atau misalnya tante. Nah, itu nggak termasuk ya. Jadi faktor risiko dimaksud di sini adalah satu jenjang di atas kita. Jadi satu pedigree gitu di atas kita, ibu atau bapak, dan patokannya yang ada batasannya juga. Kalau ibu kurang dari 65, kalau bapak kurang dari 55 tahun. Adik atau kakak itu termasuk ke dalam faktor risiko keluarga. Jadi 3 hal ini yang tidak bisa dilakukan modifikasi. Nah, yang bisa dimodifikasi artinya bisa kita obati atau bisa kita kita bisa tanggulangi. Misalnya merokok. Merokok adalah faktor risiko untuk terjadinya serangan jantung. Ya kalau gitu berhenti dong merokok. Kan bisa dimodifikasi. Diabetes, kalau gitu kendalikan dong gula darahnya. Hipertensi, kendalikan dong tekanan darahnya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan dimodifikasi. Artinya kita bisa kendalikan untuk yang bisa dimodifikasi. Kita akan bahas satu persatu. Nah, hipertensi. Tadi ada pertanyaannya nih. Jadi patokannya hipertensi itu berapa sih? Nah, sekarang kita ngomongin tentang hipertensi. Sampai saat ini ya, ilmu kedokteran itu selalu berkembang. Jadi jangan kaget. Kalau sekarang patokannya misalnya 140, nanti tahun 2017 kok jadi 130, nanti kok tahun 2020 kok jadi berubah. Kenapa begitu? Yaitu berdasarkan dari penelitian yang ada. Jadi jangan kaget dulu. Kalau nanti di slide saya juga ada yang berubah-ubah. Nah ya, jadi hipertensi. Hipertensi itu apa? Kebanyakan sudah pada tahu ya, hipertensi itu apa? Artinya tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi, tekanan di dalam pembuluh darah kita saat darah itu beredar. Perubahan tekanan ini nggak bisa kita rasakan. Sekarang tekanan darah tinggi ini terdapat. Tekanan darah tinggi ini cut off-nya. Tekanan darah tinggi, tadi ada pertanyaannya ya. Jadi jawabannya E kan. Kalau tekanan darahnya di atas 140/90. Nah, jangan kaget nih. Pada tahun 2017, American Heart Association ngeluarin patokan kapan dikatakan hipertensi. Kalau di atas 130/80. Tapi, ada tapinya. Tensi ini didapatkan dari pemeriksaan ambulatory blood pressure. Artinya apa? Tekanan darah di atas 130/80 di mana pengukurannya menggunakan pengukuran tekanan darah yang dilakukan selama 24 jam. Beda dengan yang tekanan darah yang kita pakai patokan sehari-hari. Kalau yang kita pakai patokan kan tekanan darah sekali waktu aja. Pemeriksaan tekanan darah ke klinik. Kan? Atau pemeriksaan tekanan darah ke rumah sakit yang sekali waktu aja. Kalau yang 2017 American Heart Association pemeriksaan ini dilakukan selama 24 jam. Jadi selama 24 jam pasien itu dipasang alat tensi namanya ambulatory blood pressure. Kalau siang biasanya setiap setengah jam sekali alat itu akan nensi. Kalau malam hari biasanya 1-2 jam alat itu secara otomatis dia akan melakukan pengukuran tekanan darah. Nah, pengukuran yang 24 jam itu akan terrecord dalam satu alat. Nah, itu yang kita akan lihat. Nah, keluarlah di tahun 2017 American Heart Association dengan menggunakan ambulatory blood pressure. Cut off untuk hipertensi itu di atas 130/80. Tapi cut off yang dilakukan oleh American Heart Association ini bukan tekanan darah yang rutin kita lakukan. Jadi kita nggak pakai cut off ini. Karena yang kita pakai adalah pemeriksaan sekali waktu aja. Jadi sampai sekarang kita masih pakai patokan dikatakan hipertensi itu kalau tensi sistoliknya itu 140, cut off-nya ya. Atau tekanan diastoliknya di atas 90. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ini adalah klasifikasi. Jadi di Indonesia juga punya nih panduan yang kita keluarkan ya. Panduan yang dikeluarkan oleh Indonesia ini menganut pada guideline yang dikeluarkan oleh Eropa dan Amerika. Nah, ini lebih banyak mereka ke Eropa nih kalau kita lihat di sini ya. Nah, sekarang kenapa sih ada normal?
ada normal tinggi, ada hipertensi derajat 2. Saya sempat kepikiran, ngapain sih mesti dibedain normal sama normal tinggi? Kok kayaknya ribet-ribet amat nih. Nah, kenapa dibedain? Karena normal tinggi ini ibaratnya kalau misalnya kita ngelihat lampu lalu lintas. Kan nggak langsung dari lampu merah ke lampu hijau. Ada lampu kuning dulu. Nah, lampu kuning buat siap-siap kita mau maju mobil kita kalau nanti lampunya udah hijau kan. Sama seperti hipertensi seperti itu juga. Jadi kalau udah masuk ke dalam normal tinggi nih, udah hati-hati nih, udah lampu kuning nih, jangan sampai jatuh ke dalam keadaan hipertensi stage 1 atau stage 2. Jadi panduan ini mengeluarkan klasifikasi normal tinggi ini untuk kasih warning buat kita. Hati-hati ya, udah mau masuk nih, tensi tinggi nih. Coba deh gaya hidupnya dirubah nih, supaya nggak jatuh ke dalam keadaan hipertensi. Jadi ini adalah klasifikasi tekanan darah yang saat ini di Indonesia yang kita lakukan, di mana ini menganut pada guideline dari International Society of Hypertension, Global Hypertension tahun 2020. Nah, yang takutin dari hipertensi apa sih? Hipertensi itu sampai saat ini dia merupakan silent killer. Kenapa begitu? Karena dia nggak ada keluhan. Jadi dilakukanlah ya satu pengambilan data. Ternyata dari semua orang itu cuma 33% aja yang tahu kalau dia itu hipertensi. Dan dari 33% itu cuma 33% doang yang tensinya itu bisa mencapai target. Jadi kita lihat di sini bahwa masih banyak di luaran sana yang ternyata punya hipertensi tapi nggak tahu. Kenapa? Karena bukan kadang-kadang kali ya, seringkali yang membuat orang itu melakukan pemeriksaan itu karena ada keluhan. Kalau nggak ada keluhan, hidup rasanya seperti aman-aman saja. Hidup sepertinya kita yang paling sehat di dunia. Padahal jangan salah, tensi tinggi kebanyakan tidak ada keluhan. Nah, ini penyebab kematian dini paling banyak yaitu hipertensi. Kemudian ini adalah satu penelitian, dia pengen ngelihat nih pada pasien-pasien dengan kematian usia dini ini yang paling banyak apa sih? Ternyata hipertensi adalah faktor resiko utama terjadinya kematian dini. Nah, tadi ada juga pertanyaan, hipertensi bisa nyebabin apa? Kenapa kita harus mengendalikan tekanan darah? Apa sih yang kita takutin kalau tensinya itu tidak bisa dikendalikan? Kalau tensinya nggak bisa dikendalikan, yang terjadi adalah bisa menyebabkan stroke. Kenapa sih bisa stroke? Stroke yang mana dulu nih? Stroke kan ada 2. Stroke itu karena sumbatan, karena adanya sumbatan pembuluh darah di pembuluh darah otak. Bisa juga karena pembuluh darahnya perdarahan, pembuluh darahnya pecah. Nah, hipertensi bisa menyebabkan dua-duanya. Kalau tekanan darahnya tinggi banget, pembuluh darah itu bisa pecah. Itu yang menyebabkan stroke perdarahan. Atau dia bisa juga menyebabkan sumbatan. Kenapa begitu? Nah, balik lagi nih, sebenarnya hampir mirip nih, bukan hampir mirip, emang sama ya, sama pembuluh darah di jantung. Kalau si pembuluh darahnya itu rusaknya kenapa? Rusaknya karena aliran dari tekanan darah yang begitu besar sampai akhirnya erosi. Karena dianya rusak, otomatis apa aja bisa nempel. Sel darah merah, sel darah putih, kolesterol bisa nempel. Karena dia nempel lama-lama akhirnya menutupi si aliran pembuluh darah. Nah, ini juga berlaku pada stroke sumbatan. Jadi hipertensi bisa menyebabkan stroke sumbatan atau stroke perdarahan. Serangan jantung, ya jelas lah. Tadi kan sudah kita omongin ya, serangan jantung, gagal ginjal. Bisa menyebabkan gagal ginjal. Kenapa? Karena pembuluh darah di ginjal itu bisa rusak. Rusak karena aliran darah yang begitu derasnya. Sehingga aliran darah rusak, kemudian ginjalnya pun akan rusak. Disfungsi seksual, ya bisa. Kenapa begitu? Balik lagi. Karena aliran darahnya kan keras banget tuh. Jadi pembuluh darahnya jadi rusak. Kalau pembuluh darahnya rusak, otomatis aliran yang masuk ke dalam penis akan sedikit. Itulah yang menyebabkan disfungsi seksual.
Pikun, ini mirip seperti stroke karena aliran darahnya itu terlalu keras, akhirnya pembuluh darahnya ketutup, akhirnya pasiennya bisa pikun. Kerusakan mata sama juga, aliran darahnya itu yang begitu berderasnya, pembuluh darah di mata rusak, bisa menyebabkan pecah pembuluh darah di mata. Kematian dini ya wajar ya, dikarenakan serangan jantung kebanyakan ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah gambaran dari fundoskopi di mata. Ini adalah pembuluh darah normal, tapi kalau pasiennya stroke, hipertensi berat, yang terjadi adalah pembuluh darahnya ini pecah. Ini dikarenakan aliran darah yang terlalu keras. Jadi hipertensi ini harus diobati. Tekanan darah harus dikendalikan. Nah, ini ada satu data juga yang kita dapatkan bahwa 1 dari 4 orang Indonesia itu menderita hipertensi. Penyebabnya kebanyakan adalah gaya hidup. Kemudian diikuti oleh genetik, jadi ada ibu bapaknya yang punya tekanan darah tinggi, kemungkinan anaknya juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Kemungkinan ya, bukan artinya pasti. Kemudian penyakit lain misalnya adanya sumbatan di pembuluh darah renalis, stenosis arteri renalis. Nah, ini yang kebanyakan terjadi pada orang-orang usia muda. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, umur 18 tahun kok udah bisa hipertensi sih? Kenapa biasanya kan di atas 45 gitu kan? Kok bisa? Yaitu terjadi adanya stenosis atau sumbatan di pembuluh darah di ginjalnya yang akan menyebabkan tensinya menjadi tinggi. Kenapa tensinya menjadi tinggi? Karena dia akan merangsang yang namanya renin angiotensin di ginjal untuk menyebabkan tekanan darahnya menjadi tinggi. Jadi nanti ini pasti akan dibahas lebih dalam lagi ya pada saat nanti kalian kuliah. Jadi ini adalah penyebab yang paling banyak menyebabkan hipertensi. Nah, hipertensi ini juga sering terjadi dengan bertambahnya usia. Kenapa begitu? Karena dengan bertambahnya usia, si pembuluh darahnya menjadi lebih kaku. Kalau pembuluh darah lebih kaku, sistemik vascular resistance meningkat. Inilah yang akan menyebabkan tensinya akan menjadi lebih tinggi. Jadi gimana dong cara taunya tensinya tinggi? Ini tensinya tinggi nggak sih? Ini tensinya normal nggak sih? Karena kan tadi tensi tinggi itu nggak ada keluhan. Caranya gimana kita mengetahui tekanan darah tinggi? Ya kita taunya ya dengan diukur dong. Kalau nggak diukur gimana bisa tahu? Nah, kemudian gimana? Ini screening dulu nih. Saya mau ngomong screening kapan mulai kita melakukan pemeriksaan tekanan darah tinggi? Dari umur berapa kita melakukan pemeriksaan tekanan darah tinggi? Di panduan yang kita baca dari American Heart Association maupun European maupun panduan yang dari Indonesia, dia tekankan kalau usia udah di atas 18 tahun, udah mulai rutin dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Jangan-jangan takutnya nih udah punya hipertensi. Atau di keluarga mungkin ada yang hipertensi. Jadi udah mulai nih kita lakukan pengukuran tekanan darah. Nah, mungkin udah pada ada yang tahu ya, tensi itu dia itu dalam tekanan darah itu ada tekanan darah sistolik, ada tekanan darah diastolik. Tekanan darah sistolik itu artinya tekanan pada saat si jantungnya itu berdenyut. Diastolik artinya tekanan pada saat jantungnya rileks. Nah, jadi kalian pasti udah pernah dengar tensinya berapa? 124/84. Jadi dia itu yang 124 itu merupakan tekanan darah sistolik, 84 itu adalah tekanan darah diastolik. Nah, ini adalah kadang-kadang ya orang suka mikir ya, ngukurin tensi mah gampang, nggak susah. Ada satu statement saya baca, dia ngomong, pengukuran tekanan darah itu banyak orang yang bisa ngelakuin. Tapi yang bisa melakukan dengan tepat itu cuma segelintir orang. Karena apa? Kebanyakan tidak memperhatikan tata krama atau tata cara pengukuran tekanan darah yang semestinya. Jadi tekanan darah ini nggak semua orang nih bisa ngelakuin tekanan darah yang ideal itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat satu nih, sebelum kita melakukan tensi, yang harus diperhatikan dulu adalah pada saat pengukuran tensi, ruangannya itu nggak boleh terlalu dingin. Kalau terlalu dingin itu akan mempengaruhi tekanan darah. Karena kalau nanti tekanan darahnya itu kalau udaranya dingin, biasanya pembuluh darahnya ikut menciut. Otomatis tensinya jadi cenderung lebih rendah ya. Kemudian pada saat melakukan tekanan darah juga
sebaiknya si pasiennya kita pastikan 30 menit sebelumnya itu nggak boleh ngerokok, nggak boleh ngopi, nggak boleh aktivitas. Jadi sebelum ditensi setengah jam itu pasiennya harus duduk dulu. Udah gitu, pastikan juga nih, jangan sampai nahan pengen ke toilet. Kadang-kadang kan gini ya, kalau misalnya pasien datang, apalagi misalnya dokternya rame nih, udah kepepet, udah mau dipanggil, padahal pengen kebelet banget, pengen nahan pipis nih. Nah itu jangan sampai si pasiennya itu nahan pengen buang air kecil. Kenapa? Karena kalau bladernya itu keisi, pada saat pengukuran tensinya bakalan naik sekitar 20 mm Hg. Lumayan kan? Misalnya nih, pasiennya sebenarnya tensinya cuma 120, tapi gara-gara dia nahan buang air kecil, naik deh tuh 20 mm Hg. Jadi tensinya nanti 140. Kita udah bilang, wow tensinya tinggi nih. Padahal sebenarnya enggak. Jadi pastikan pasiennya itu tidak menahan buang air kecil. Nah kalau si pasiennya udah istirahat nih, 30 menit nih, udah gitu datang dong ke tempat pemeriksaan kita. Si pasiennya rileks dulu 3-5 menit. Pas rileks, jangan diajak ngobrol. Kadang-kadang tuh kalau saya perhatiin ya, perawat-perawat saya, lagi mau ditensi, suka diajak ngobrol. Bu, gimana Bu? Anaknya Bu? Bu, gimana Bu? Ini si Bapak. Banyak deh pokoknya diajak ngobrol. Maksudnya untuk keramah tamahan. Tapi justru jangan. Pada saat si pasiennya itu diem, emang harus diem, rileks. Jangan diajak ngobrol. Karena kalau diajak ngobrol, tensi bakalan naik 10-15 mm Hg. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang kita lakukan itu biasanya 3 pengukuran. Jadi pasien datang, biasanya kita ukur dulu, selang 1 menit diukur lagi yang kedua, selang 1 menit kita ukur yang ketiga. Yang diambil tensi itu adalah pengukuran kedua dan ketiga. Itu dirata-ratain. Atau kalau si pasiennya datang ke kita di pengukuran pertamanya nih, ternyata tensinya kurang dari 130/85. Kalau udah segitu nggak usah diukur lagi yang kedua dan ketiga. Udah saat itu 1 pengukuran aja. Tapi kalau lebih, usahakanlah diukur dengan 3 pengukuran, yang diambil adalah pengukuran kedua dan ketiga, rata-rata dari pengukuran kedua dan ketiga. Nah kemudian pastikan juga setelah kita mengukur pasien, pastikan juga mansetnya oke. Mansetnya oke artinya jangan terlalu sempit, jangan terlalu longgar. Nah, itu ada ukurannya juga tuh. Panjang dari si manset. Panjangnya itu 75 sampai 100% dari diameter lengan atas pasien. Lebarnya ada patokannya juga, 37 sampai 50% dari diameter lengan atas pasien. Nah, kadang-kadang kan kalau di rumah sakit ya, di rumah sakit saya aja, pengukuran tensi itu yang disediakan di emergency itu cuma satu ukuran. Sedangkan pasien yang datang ke kita, misalnya orangnya gemuk banget, itu si manset boro-boro nempel, lepas lagi. Kadang-kadang dulu nih yang saya lakukan adalah saya tekan aja, pokoknya gimana caranya, pokoknya saya tekan. Nah itu tuh nggak boleh. Kalau misalnya kita nggak punya manset khusus untuk orang yang gemuk, karena kalau manset untuk orang gemuk itu ada bentuknya seperti corong begitu, ada khusus dia mansetnya. Tapi kalau nggak punya, ya kita jangan ditahan sama tangan ya. Kita lakukanlah pengukuran tensi tapi di lengan bawah, itu boleh. Jadi jangan dipaksakan. Pokoknya itu manset pokoknya harus nempel sendirinya, jangan kita tempel-tempel sama tangan kita. Nah si manset ini nggak boleh disimpan di atas dari pakaian. Jadi dia harus nempel ke kulit pasien. Kalau nempel di atas dari kain, itu si tensi bisa naik sampai 50 mm Hg. Kebayang nggak? Artinya bisa aja si pasiennya tensinya nggak tinggi, tapi karena kita ngukurnya itu di atas kain, itu bisa naik sampai 50 mm Hg. Dan si pasiennya juga pastikan si lengan atasnya itu tidak boleh terbebat oleh pakaian. Kebayang nggak? Kalau misalnya nih ya, kebanyakan ini kalau misalnya pasien-pasien yang misalnya berjilbab gitu kan, pakai baju, dilinting sampai ke atas gitu kan, atau yang nggak usah yang berjilbab juga, yang tidak berjilbab juga ya, pakai baju, dilinting sampai ke atas. Nah, tangan lengan atasnya itu kebebat, terikat. Nah, itu nggak boleh juga, karena itu pasti akan mempengaruhi hasil, tensinya pasti akan lebih rendah. Nah, jadi
Ukuran itu penting banget, dan pada saat kita masukin manset itu juga jangan terlalu jangan terlalu erat sekali, jangan terlalu longgar sekali. Patokannya kalau si manset itu masih kita lewatin dengan 1 atau 2 jari. Kalau segitu berarti itu udah oke. Baru kita ukur tekanan darahnya. Pas ngukur tekanan darah, si pasiennya juga harus nyaman. Dalam artian punggung pasien juga harus betul-betul nyaman. Dia harus nempel di kursi. Jangan sampai dia tegang banget. Karena kalau tegang banget, itu tensi bisa naik sampai 25 mm Hg. Nah, kadang-kadang yang nggak diperhatiin adalah kaki. Kakinya kadang-kadang suka, menyilang gitu tuh. Jadi kedua kaki itu betul-betul harus nempel di lantai. Karena kalau nggak gitu, tekanan darah juga bakalan naik. Tekanan darah bisa naik sampai, kalau nggak salah sih 20 mm Hg ya. Jadi benar-benar posisi harus oke, kemudian si manset harus oke, kemudian ini juga pengukuran manset ini, si alat ini dia harus sejajar dengan tingginya jantung. Tinggi jantung ini ada di ICS 2. Nanti kalian akan belajar di mana letak dari posisi si alat pada saat kita mengukur tekanan darah. Jadi ini step by step ini yang kadang-kadang kita nggak perhatiin. Kadang yang saya katakan tadi, pasiennya baru datang udah langsung ditensi. Atau hospitality kita, keramah tamahan kita pada saat ditensi kita ajak ngobrol. Padahal kita tahu kalau dia ngobrol tensi bakalan naik ya. Jadi pada saat kita tensi pasien, jangan kita ajak pasiennya buat ngobrol. Karena penting banget nih. Karena pengukuran tensi ini yang akan membuat diagnosa kita ini kira-kira hipertensi atau bukan. Kemudian satu lagi, kalau Nancy kita mendapatkan pasien baru pertama kali banget gitu ya, tensilah kedua belah tangan. Kalau tangannya ada perbedaan masih di bawah 10 mm Hg itu masih normal. Tapi kalau udah di atas 20 mm Hg, jangan-jangan ada kelainan. Ada sumbatankah? Ataukah ada Takayasu syndrome? Itu adalah salah satu kelainan kenapa tangan kanan dan kiri bisa berbeda. Dan kalau kita mau melakukan pengukuran selanjutnya, itu kita lakukan pemeriksaan tensi di tensi yang lebih tinggi. Artinya kalau kita periksa kanan sama kiri, kita lakuin pemeriksaan, oh ternyata kanannya lebih tinggi. Nah, yang kanan terus yang kita lakukan. Atau kalau misalnya, ini saya nggak keburu nih tadi mengukur tekanan darah kanan kiri, atau kalian misalnya banyak banget pasien buat mengukur tensi kanan kiri, kayaknya butuh waktu yang lebih lama. Ya kalian tinggal tanya, Bu, Pak, lengan mana yang paling sering dipakai atau yang lebih dominan? Tangan kanan atau tangan kiri? Kalau misalnya pasiennya bilang, saya lebih sering tangan kiri dok, karena saya kidal. Berarti tensilah pada lengan kiri pasien, jangan yang lengan kanan. Karena biasanya tangan yang lebih dominan itu tekanan darahnya lebih tinggi, biasanya. Oke. Permisi dokter. Sudah mau hampir habis? Iya, waktunya sudah habis dokter, mohon maaf. Ini baru ngomongin hipertensi doang, saya coba lebih cepat ya. Oke, jadi ini screening. Oke dokter. Kalista, padahal saya udah berusaha untuk lebih cepat ya. Oke dah. Jadi ini mungkin nanti bisa kita lihat di sini aja ya. Mungkin kalau ada yang mau slide-nya bisa, nanti bisa diminta ke panitia. Ini adalah kapan kita harus melakukan screening rutin. Kalau misalnya tensi di bawah 120, lakukan pemeriksaan tekanan darah tiap tahun. Tapi kalau tensi antara 120-129, lakukanlah tekanan darah 3-6 bulan. Nah, kalau untuk yang 130 sampai 139, diastolnya 80 sampai 89, ini lihat dulu dia punya faktor resiko tinggi enggak? Kalau dia enggak punya faktor resiko tinggi, lakukanlah tekanan darah ulang 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau misalnya pasien masuk dalam resiko tinggi, lakukan tekanan darah ulang 1 bulan kemudian. Tapi kalau misalnya tensinya ternyata 140/90, ya ini tiap bulan ditensi ya, jangan-jangan memang betul hipertensi. Nah, ini adalah untuk mengukur faktor resiko. Kemudian tekanan darah ini mulai diukur sejak usia kita di atas 18 tahun. Nah, untuk kolesterol juga ini merupakan salah satu faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Artinya, kolesterol ini bisa kita normalin. Gimana caranya? Ya dengan cara olahraga, kemudian asupannya juga harus oke. Nah, kapan kita katakan ini dislipidemi atau kolesterolnya meningkat? Kalau kolesterolnya total di atas 200 atau HDL-nya ini kita inginkan kalau HDL kan tinggi ya. HDL ini adalah kolesterol baik.
baik. Nah, LDL kalau dia nggak punya sakit jantung, optimalnya LDL-nya di bawah 100. Tapi kalau dia pernah kena serangan jantung, untuk mengoptimalkan kadar LDL ini sebaiknya di bawah 70. Malah kadang-kadang kita ada beberapa pasien yang kita harus tekan LDL-nya di bawah 55. Gula darah ini, oh ya, untuk kolesterol itu mulai dilakukan pemeriksaan rutin mulai dari usia 20 tahun. Kalau ternyata normal, 3 tahun sekali sebaiknya dicek rutin lagi. Jangan-jangan ternyata tinggi. Ya. Untuk gula darah ini juga salah satu faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Artinya gula darah ini bisa dinormalin. Nah, pemeriksaan gula darah ini yang disarankan oleh Persatuan Dokter Amerika untuk endokrinologis ini, jadi dokter-dokter endokrin di Amerika, mereka menyarankan pemeriksaan rutin gula darah mulai dari usia 45 tahun. Nah, kalau misalnya ternyata normal, diulang lagi 3-5 tahun kemudian. Nah, karena kadang-kadang peningkatan gula darah, kadang-kadang juga nggak ada keluhan juga. Tapi kalau misalnya ada keluhan, coba tanya juga, cepat haus nggak, kemudian lebih cepat lapar nggak, ada penurunan berat badan nggak, lukanya kok ada yang kok kayaknya lama banget sembuhnya. Nah, kalau memang itu ada, jangan-jangan ya, takutnya udah mulai masuk ke diabetes. Nah, cut off-nya atau patokannya kapan dikatakan normal, kalau gula darah puasanya ini kurang dari 100. Tapi kalau gula darah puasanya lebih dari 126, jangan-jangan ini kencing manis. Atau pemeriksaan lainnya juga kita pakai HbA1c. Kalau HbA1c-nya di atas 6,5, nah ini berarti dia udah masuk ke dalam keadaan diabetes mellitus. Permisi dokter. Ya. Iya dokter, untuk waktunya. Sekali ya, sedikit lagi deh ya. Apa mungkin kita lanjut ditanya jawab saja dokter? Mungkin lebih bisa dibahas. Iya. Oke deh kalau begitu. Oke, baik, terima kasih dokter atas materinya yang sudah diberikan. Sangat banyak ya dokter dan sangat insightful banget, dan kita sangat mudah paham ini dengan cara pembawaan dokter yang sangat mudah dipahami begitu dokter. Oke. Baik, mungkin aku buka untuk sesi tanya jawabnya. Tadi kan sudah pakai dari slido.com. Jadi aku izin membacakan ya untuk pertanyaannya, dokter. Saya tutup dulu aja ya screen-nya ya. Dokter. Ya, oke. Oke, ada yang bertanya, tapi ini tidak ada namanya. Mungkin aku bacakan saja. Izin tanya dokter, jika perokok tapi dia menjaga pola makan dan olahraga, apakah masih bisa terkena serangan jantung, dokter? Mungkin bisa dijawab, dok. Aduh, ini pertanyaannya banyak banget nih. Ini biasanya perokok. Ya, umum ya. Iya. Keamanan ya. Saya pengen tetap merokok. Saya masih belum bisa lepas dari rokok. Tapi gaya hidup yang lain saya udah rubah. Nah, ya kan? Jadi penyebab serangan jantung itu nggak semata-mata harus yang saya katakan tadi. Nggak semuanya itu harus ada. Kalau misalnya, saya udah tekan nih gula darah. Saya udah bagus nih tekanan darahnya. Tapi ada salah satu faktor yang tadi itu, ya tetap aja resiko itu masih tetap ada. Jadi sebaiknya faktor-faktor resiko itu dikendalikan. Merokok mulai sekarang di stop. Nah, ada satu nih, tadi kasus yang saya katakan. Bukan kasus, ini jadi kita udah mulai lihat kenapa kok usia-usia muda sekarang kok bisa kena serangan jantung. Padahal misalnya body atletis ya kan, saya dapat nih pasien waktu itu pemain basket. Kebayang ya kalau pemain basket kan badan oke, olahraga sering, merokok nggak pernah dok, alkohol nggak pernah, tidur bener, saya nggak stres. Tapi kok bisa ya kayak gini? Nah akhirnya dibikin dong penelitian, keluarlah yang namanya novel risk factor. Itu memang masih dalam penelitian. Novel risk factor ini salah satunya adalah apolipoprotein B. Ternyata di situ bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung. Jadi itu ada yang namanya novel risk factor, jadi faktor risiko yang sekarang ini masih diteliti. Kemudian CRP, homocysteine. Jadi kalau yang lain-lain itu nggak ada, jangan-jangan nih si novel risk factor itu. Jadi kalau sekarang udah jelas nih, merokoknya masih lanjut, udah deh stop aja. Ya, dan perokok pasif dan perokok yang aktif itu resikonya hampir sama ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngerokok sebetulnya itu termasuk pada orang yang egois kalau kata saya. Oke, gitu ya, Kalista.
Iya, sepertinya menjawab ya dari yang bertanya dan juga sangat jelas. Mungkin satu pertanyaan lagi ya dokter ya. Oke. Oke, dokter, bagaimana caranya menerapkan PHBS atau penerapan hidup bersih dan sehat di komunitas, khususnya orang dengan penyakit hipertensi ya dok? Terima kasih dokter. Tuh. Ya. Nah, kalau orang dengan hipertensi, satu yang harus ditekankan pada, kan kalau kita sebagai dokter nih, kalian juga nanti kan akan sebagai dokter. Satu ya, kita harus pastikan dulu. Jadi pengobatan hipertensi itu satu farmakologis, non farmakologis. Non farmakologisnya dulu. Non farmakologisnya apa? Olahraga, karena olahraga itu bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Kemudian pola makan, pastikan pola makannya oke. Dalam artian asupan dari garamnya itu harus dipastiin. Amerika ngeluarin patokan orang hipertensi itu kadar natriumnya nggak boleh lebih dari 1.500 gram. Kalau dari 1.500 miligram, sorry, kok gram ya gede amat. Nah, kalau Eropa ngeluarin patokannya nggak boleh lebih dari 2.000 miligram. Sedangkan asupan kita sehari-hari kalau nggak punya hipertensi itu masih diperbolehkan sampai 5 miligram, 5 gram ya. 5.000 miligram. Jadi pastikan asupannya oke, artinya kurangin garam-garaman. Nah, kemudian selanjutnya farmakologis. Farmakologis, obat-obatan jangan sampai di stop. Jadi kita harus edukasi pasiennya selama tidak ada keluhan, ke obat-obat tidak boleh diberhentikan. Karena obat-obat yang kita berikan, satu, jangka pendek untuk menurunkan tensi. Jangka panjang untuk mencegah komplikasi. Komplikasi dari hipertensi, salah satunya yang tadi saya katakan tadi. Jangan sampai deh jatuh dalam keadaan serangan jantung. Jangan sampai deh jatuh dalam keadaan gagal jantung. Karena orang hipertensi itu, kalau tensinya nggak dikendalikan, si ruang jantungnya dia akan mengalami perubahan struktur. Jadi si ototnya bisa menebal, kemudian ruang jantung membengkak. Kalau itu berjalan terus, otomatis fungsi pompa akan turun. Kalau fungsi pompa akan turun, dia akan mengeluh gagal jantung. Nah, gagal jantung sampai sekarang tuh nggak bisa kita obatin sampai sembuh. Dikendalikan untuk perburukan gagal jantung bisa. Disembuhin sampai sekarang nggak bisa. Jadi obat tensi jangan sampai nggak dimakan. Jadi ingetin pasiennya untuk selalu makan obat. Ya, mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk pasien kita. Oke dokter, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini masih ada beberapa pertanyaan ya dokter, tetapi karena keterbatasan waktu, mungkin nanti kalau pertanyaannya dikumpulkan jadi satu dan diberikan kepada dokter, nanti dibantu untuk dijawab, apakah tidak apa dok? Boleh. Boleh dokter, oke. Teman-teman kalau ada yang masih mau tanya bisa diisi lagi untuk slido.com-nya ya teman-teman, nanti akan dijawab oleh Dokter Rin. Oke Dokter Rin, karena sudah di penghujung acara dan juga terima kasih sekali untuk materinya dan dokter yang sangat bahagia dalam menjelaskannya, sungguh mudah dipahami oleh teman-teman pastinya. Nah, oke, mungkin dokter ada mungkin closing statement yang bisa dokter berikan kepada kami semua. Iya, terima kasih Kalista. Karena di sini kalian kan sebagai calon dokter ya, setidaknya jalan menuju ke arah sana udah terlihat jelas lah, ya kan? Yang perlu kalian pahami nanti kalau sudah jadi dokter adalah selalu mengedukasi dan selalu menyempatkan waktu untuk mengedukasi pasien. Karena jangan heran nanti kita mendapatkan pasien yang ngeyel. Kadang kita kesel, nih pasien kok ngeyel banget sih, dikasih tahu nggak mau, balik datang ke sini udah keadaan udah jelek. Jangan nyalain pasien dulu, salahin dulu diri kita. Apa yang salah sama kita? Jangan-jangan kita belum mengedukasi pasien. Jadi kalau nanti kalian udah jadi dokter nih, pasiennya banyak banget gitu ya. Jangan lupa edukasi pasiennya. Edukasi dalam hal apa? Misalnya obat deh. Pasien itu jangan heran ya, nanti kalau kalian udah jadi dokter nih, obat itu suka nggak dimakan. Karena patokannya apa? Saya udah nggak ada keluhan dok. Saya udah nyaman, jadi obat nggak saya makan deh. Nanti datang 6 bulan kemudian datang ke kita udah megep-megep, udah sesak nafas. Dokter nggak ngasih tahu sih sama saya harus makan obat. Dalam hati kita, ya elah bapak, kan saya udah ngomong. Nah itu jangan heran begitu. Jadi jangan pernah bosan untuk mengedukasi pasien. Tentunya buat mengedukasi kita juga harus punya keilmuan. Artinya jangan pernah bosan untuk belajar. Mungkin itu ya, Kalista ya. Oke, terima kasih dokter. Berarti kita jangan lupa belajar dan harus terus mengedukasi teman-teman sekitar. Oke, mungkin sekian ya dokter. Terima kasih atas materinya. Mungkin kita akan memberikan untuk terima kasih kepada dokter secara virtual terlebih dahulu ya dok. Jadi mungkin untuk Mas Yuda, selaku Ketua Baksos 2021, dipersilakan untuk pemberian sertif.
Baik, sebelumnya selamat siang dokterin. Terima kasih banyak Ya. dokter sudah menyempatkan waktunya dan mau berbagi ilmu dengan kami dokter. Harapannya nanti ilmu yang sudah diberikan oleh dokterin tadi bisa membantu kita untuk menjaga diri kita dan menjaga orang-orang di sekeliling kita juga dokter. Amin. Dan ini mohon maaf dokter ada sedikit kenang-kenangan yang mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan ilmu yang sudah dibagikan dokterin tadi. Dan saya mohon izin untuk memberikan sertifikat tersebut kepada dokter Ring. Oke, Terima mungkin kasih. sama-sama dokter. Kita juga terima kasih banyak dokter. Oke, mungkin sebelum ditutup share screen-nya, kita bisa foto terlebih dahulu, dokter, biar ada kenang-kenangannya. Oh iya, ini yang penting buat saya malah. Atau kenang-kenangan ini yang lebih penting. Oke, mungkin dari Mas Mbak panitia yang lain ada yang mau menjepret. Oke dokter, saya izin untuk menghitung dokter. Atau mungkin dokter ini ada gaya dokter? Saya nggak bisa lihat muka saya, jadi saya nggak bisa berekspresi nih. Ya. Baik dokter. Baik dok. Kayaknya oke aja deh. Oke. Oh gini, sarangnya. Oke, 1, 2, 3. Oke dokter, matur nuwun sangat dokter. Terima kasih banyak dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Yuda atas pemberian sertifikatnya. Terima kasih kembali untuk dokterin atas kesempatannya dan sudah meluangkan waktu untuk berbagi materi kepada kita semua. Terima kasih dokter. Mungkin Kalista, ada fotonya sama ini nggak sih peserta? Mau dong? Boleh, mungkin kita bisa dokumentasi bersama peserta juga ya. Oke. Bisa ya? Baik dokter. Mungkin dari panitia bisa dibantu untuk screenshot. Ini aku bantu untuk screenshotnya ya. Aku foto sampai slide terakhir. Mungkin bisa tahan dulu ininya, gayanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Slide 4. Terus slide 5. Slide 6. Slide 7. Slide 8. Slide 9. Slide 10. Oke, yang lainnya belum tinggal. Oke. Kering ya senyumnya, nggak apa-apa. Oke deh dokter, terima kasih ya dokter sekali lagi. Mungkin bila dokter ada kegiatan lainnya sesudah ini bisa meninggalkan Zoom, bila tapi ingin bersama kami juga tidak apa. Oke, mungkin saya selaku moderator untuk training pada pagi hari ini izin undur diri terlebih dahulu. Saya Kalista. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kalista, Yuda. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Sehat selalu dok. Terima kasih. Sukses ya semuanya. Amin. Sukses juga dokter, sehat selalu. Thank you. Mungkin saya kembalikan kembali kepada MC yang cantik dan juga ganteng pada pagi hari ini. Untuk Mbak Sheila dan Mas Enrico dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Kalista.